saja ya. Jadi di luar sana itu ada data yang perlu perhatian kita terutama sebagai ekonom ya. Jadi makanya saya di sini ingin sharing lah. Kok nggak bisa ya? Oke, nah di sini saya diminta untuk ini ya, membahas tentang data dan web scraping di data ekonomi ya. Di sini nanti yang kita coba bahas itu tentang overview dulu gitu ya tentang big data. Kemudian nanti kita coba belajar juga teknik mendapatkan datanya itu seperti apa gitu ya. Lalu tools yang bisa kita pakai untuk web scraping dan crawling itu bagaimana gitu ya. Lalu ada satu library yang menurut saya kita harus mulai terhadap library itu karena secara tidak langsung sih sebenarnya dia sangat membantu kita di dalam pengambilan data. Nah itu namanya Selenium. Nah itu nanti kita akan coba berkenalan juga itu Selenium itu apa sih. Dan juga tantangan ketika kita scraping data itu seperti apa. Nah kalau kalian ketahui ya di Indonesia sekarang itu masuk di era digital. Dan kalau kita perhatikan dari total populasinya ya, sebagian besar bahkan 2 kali lipatnya itu mereka punya koneksi mobile. Jadi satu orang itu bisa lebih dari 2 koneksi digital gitu ya. Terus juga kalau kita lihat yang mereka masuk ke menggunakan internet gitu ya, itu ada 200 jutaan gitu. Terus yang aktif di sosial media itu ada 170 M. Nah kalau kita lihat ya 170 juta ya. Terus di pandemi kemarin kalau kita perhatikan juga itu tuh puncak-puncaknya digital itu sangat masif terjadi peningkatan ya. Nah artinya apa? Hampir semua aktivitas itu bisa tercapture dari data-data yang tersebar di digital. Kita biasanya fokusnya di data apa? Terstruktur kan? Iya kan? Data yang dipublikasikan oleh BPS kan? Ya. Kalau kita perhatikan dari nilai volumenya aja itu jauh lebih kecil. Dari nilai kapasitasnya aja jauh lebih kecil. Nah, jangan sampai ada fenomena gunung es ya. Yang menggerakkan gunung es itu bukan data terstruktur aja, bahkan data-data unstructured itu yang sebenarnya bisa menggerakkan fenomena gunung es ini. Nah, ekonomi itu biasanya fokusnya di data terstruktur saja. Ya karena tantangannya susah ya, kita mengolah datanya. Terus belum lagi cara mendapatkan datanya, terus juga validitas datanya itu pasti dipertanyakan karena memang datanya itu tersebar di mana-mana gitu ya. Kita perlu manajemen dengan baik gitu ya, terus perlu teknologi yang canggih gitu ya. Jadi kita harus ketahui itu gitu. Jadi di komputer kita saja itu kalau kita menggunakan data-data unstructured tentu nggak kuat gitu ya. Bahkan dulu ya kita sempat membantu mahasiswa doktoral, dia menggunakan data contoh data intensity itu 1 titik waktu aja itu 2 giga, bayangin. Kalau teman-teman semua itu mengambil banyak titik waktu, itu ini akan negatif lah di device teman-teman semua. Nah makanya kita akan mencoba untuk meliterasi lah datanya itu tuh bukan hanya data dari terstruktur saja. Jadi ada data yang tidak terstruktur yang bisa kita manfaatkan. Terus kita tahu juga ya era sekarang itu di era industri 4.0 ya, semuanya serba digital, semuanya menghasilkan data yang bisa kita temukan insight-nya. Nah artinya apa? Semuanya sejalan kan? Bilang otomatisasi, robotik atau augmented reality gitu ya.
semuanya menggunakan digital. Nah makanya mau tidak mau teman-teman semua sebagai ekonom juga ya, itu harus mulai terhadap data-data digital di sana. Yang tentu fokusnya adalah di bidang ekonomi. Nah kalau kita hanya berkutat di data terstruktur saja, ada dua konsekuensi yang bisa kita dapatkan. Pertama adalah adanya gap gitu ya, perbedaan dalam mengumpulkan data dan juga pemahaman data. Jadi kita itu ya kita nggak bisa memperoleh data ya. Bagaimana cara mendapatkan data? Nah akhirnya apa? Keputusan yang kita ambil, analisis yang kita ambil itu tentu akan tidak sesuai. Ya ambil contoh mudahnya gini lah. Kalian pasti dituntut sebagai peneliti itu membuat mixed method. Ya, mixed method itu secara tidak langsung untuk mengkombinasikan data terstruktur dengan data unstructured. Kalau teman-teman semua itu menganalisis data dari BPS saja, itu biasanya ya hanya kerangka aja, gak ada nilai lebihnya. Bahkan lulusan SMA pun bisa membuat visualisasi aja gitu. Nah, beyond dari itu, dagingnya itu ya ada di unstructured. Data dari wawancara, data dari sumber-sumber lain yang menjelaskan kenapa ini naik, kenapa ini turun. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau kita hanya fokus di data unstructured, ya tadi kita kehilangan banyak di sana, gitu ya. Terus juga execution gap. Nah, ini perbedaan antara pemahaman data dan keputusan yang kita ambil gitu ya. Jadi ini kalau di perusahaan sih sebenarnya. Di perusahaan itu udah melek. Mereka itu udah hanya fokus di data terstruktur penjualan saja ya. Di luar itu mereka mengumpulkan semua data, terutama data dari customer mereka gitu ya, yang sifatnya itu unstructured. Jadi itu yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita hanya fokus di data terstruktur saja ya pasti ada gap di sini. Nah ini kalau dibiarkan terus menerus, bahkan profesor yang dari Malaysia itu bilang ya, itu akan terjadi data explosion. Data explosion itu ya ledakan data yang tadi ya, kita hanya ya sebagai implikasi kita hanya fokus di data terstruktur aja. Nah makanya kita akan coba belajar apa sih sebenarnya big data itu ya. Jadi data besar ini ya, ini tuh tidak hanya soal ukurannya saja. Jadi di sini tuh ada variasinya datanya gitu ya. Jadi datanya itu nggak hanya data tabular atau data berupa Excel saja gitu ya di BPS, kita terus data survei saja gitu ya. Itu nggak hanya itu aja gitu. Jadi variasinya itu bisa mungkin teman-teman semua mengambil dari sumber video, mungkin bisa diambil bentuknya itu data teks atau data foto. Nah itu teman-teman semua harus ketahui. Bahkan ya kalau teman-teman semua lihat data foto aja, data foto itu di bumi kita itu ada sekitar 1000 lebih satelit yang mengitari bumi kita, yang mereka mengumpulkan data berupa foto. Bayangin, mereka mengumpulkannya itu banyak beragam ya. Mau bahas isu climate change, kualitas udara kita bisa dapatkan itu. Mau isu ekonomi, misal kita melihat perkembangan infrastruktur gitu ya, dilihat dari data intensity gitu ya. Terus mau isu tentang sampah, nah itu bisa dideteksi dari data-data foto tadi. Nah makanya itu bisa menjadi pelengkap, bisa menjawab dari pertanyaan penelitian yang nanti teman-teman hadapi semua. Nah satu lagi hal penting yang harus teman-teman ketahui, data ini tidak hanya sekedar volumenya besar, tapi dia harus punya nilai jualnya data ini apa. Terus gue harus ngapain gitu terhadap data ini. Nah itu kita harus tahu gitu ya. Jadi makanya kita tahu ya new oil kita sekarang itu ya salah satunya adalah data gitu ya. Apalagi Indonesia masuk 5 besar ya, populasi terbesar di dunia ya. Nah itu potensi besar untuk menghasilkan data. Terus juga velocity-nya. Nah ini yang tadi ya terkait dengan teknologi yang dipakai. Jadi kita nggak bisa memakai teknologi yang dari device kita gitu ya. Kalau mau ya kita membeli superkomputer sendiri gitu ya untuk menjalani
namanya Jupyter Notebook, apa namanya Google Colab. Ada yang pernah dengar Google Colab di sini? Nah, Google Colab itu sebenarnya sebuah cloud. Dia tuh bisa mengolah data dan kita dipinjemin komputer, kapasitasnya relatif besar. Jadi kita bisa mengolah data dengan kapasitas besar tanpa harus merusak gitu ya, atau mengurangi clock kita di drive kita ya. Nah, itu jadi itu bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kalau dengan komputer sederhana mungkin itu tidak bisa kita lakukan. Veracity, nah ini salah satu tantangan di big data. Dia itu inkonsisten. Jadi biasanya hanya berupa sesaat. Tradingnya itu ya sehari dua hari. Nah, bayangin kita tuh harus punya gitu ya tools yang bisa menangkap kajiannya itu hanya sesaat. Kayak contoh yang sekarang apa? Buku apa mungkin. Nah, itu kan hanya sesaat ya. Nah, habis ini nanti setelah selesai udah hilang. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Topik bahasanya itu tidak sampai lama. Berbeda sama kalau kita membahas di survei ya. Survei di BPS itu bisa ini ya, bisa 1 tahun itu 2 kali gitu kan. Nah, itu baru 1 semester kan.